Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan kewajiban salat isya dan tarawih secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Apa kabar ibu-ibu yang di belakang? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya sehat, Pak? Alhamdulillah. Yang pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz Kiai Haji Muhammad Syamlan. Tadi menghubungi kami untuk bisa menggantikan. Kata Nabi, ala adulian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-shadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan yang terakhir kata beliau, wassalatir rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal tentang 3 pintu kebaikan. Nah, ini silakan anak-anak bagi yang mau mencatat, maka judulnya adalah 3 pintu kebaikan. Nabi menjelaskan yang pertama adalah puasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Tentu di penghujung Ramadan tahun lalu kita semua pasti berdoa, ya kan? Pasti berdoa, ya Allah, semoga tahun depan, yaitu tahun ini, diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Terutama lagi 2 bulan kemarin sebelum Ramadan, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kita rutin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah kami di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa pada bulan suci Ramadan hendaknya kita jadikan sebagai momentum, kesempatan untuk kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena tentu ya, kita sebagai manusia, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Maka Allah hadirkan bulan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, puasa ini kata Nabi sebagai perisai, sebagai tameng kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan atau dari dosa-dosa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka puasa ini dikerjakan ringan tapi pahalanya luar biasa. Hanya ada 1 bulan dari 12 bulan. Hanya ada 30 hari dari 360 hari. Maka puasa ini
jangan kita sia-siakan, karena ia adalah waktu-waktu yang jarang terjadi, waktu-waktu yang langka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, was-shadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu, Bapak Ibu sekalian, bisa memadamkan dosa, bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Karena memang bersedekah ini, Bapak Ibu sekalian, pahalanya besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam Al-Qur'an ayat tentang bersedekah ini, berinfak ini. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan sebutir benih. Benih ini menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdapat 100 biji. Berarti bersedekah ini Allah balas 700 kali lipat. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, tentu pahalanya berlipat-lipat, tak terkira. Maka kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak bersedekah. Karena nanti, Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan mencari perlindungan. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, matahari itu sangat dekat sekali dengan kepala manusia. Sehingga ada manusia itu yang banjir tenggelam dengan keringatnya. Ada yang semata kaki, ya kan? Ada yang selutut, ada yang seleher, bahkan menenggelamkannya. Nah, maka sedekah kita ini bisa menjadi perlindungan, sebagai tempat perlindungan. Layaknya kita, kalau dalam kondisi panas, cari tempat berlindung. Maka nanti di akhirat, kata Nabi, sedekah ini bisa menjadi tempat sebagai pelindung nanti di padang mahsyar. Bahkan orang yang sudah meninggal ini minta dihidupkan kembali. Ada ayatnya, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata mereka ini, ya, orang yang minta ditangguhkan atau dihidupkan kembali ini, ya Allah, tolong tangguhkan, hidupkan kembali kami agar kami bisa bersedekah. Jadi dia minta dihidupkan kembali untuk bisa bersedekah, karena baru dirasakan ternyata sedekah ini pahalanya luar biasa. Karena dia menjadi sedekah jariyah, mengalir terus meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita sudah hafal semua ini hadisnya. Ketika anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sedekah ini adalah merupakan amal yang terus mengalir, tidak terputus. Maka sekali lagi, di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, kata Nabi, pintu kebaikan yang ketiga adalah wassalatir rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Nah, kita pada hari ini adalah salat malam, qiyamul Ramadan, atau salat tarawih, atau qiyamul lail, sama. Berbeda istilah saja. Sama hadisnya. Seperti hadis yang pertama tadi, kata Nabi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, melaksanakan salat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka hendaknya kita jangan sampai meninggalkan salat tarawih. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kecuali ya ibu-ibu di belakang. Tentu tidak mungkin full, ya kan? Tidak mungkin full, kecuali bagi yang memang sudah berhenti total. Maka untuk kaum laki-laki, maka hendaknya jangan meninggalkan salat tarawih ini. Karena salat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, ya salat tahajud, ya kan? Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, 3 pintu kebaikan ini ternyata ada di bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita salat tarawih, salat malam, disertai dengan kita banyak bersedekah. Di bulan suci Ramadan, 3 pintu kebaikan ini telah kita dapati, sudah di depan mata kita. Tinggal lagi apakah kita mau menggapainya atau melewatkannya begitu saja. Dan tentu 3 pintu kebaikan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akan membuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, mari kita pergunakan kesempatan, waktu, kesempatan umur yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita manfaatkan, kita pergunakan dengan semaksimalnya. Jangan sampai nanti keluar dari bulan suci Ramadan kita dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malaikat Jibril berdoa. Ada orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia menganggap bulan Ramadan ini hanya sebagai beban saja. Puasa tapi tidak melakukan ibadah lainnya. Hanya dapat haus dan lapar saja. Puasa, salat enggak tapi. Puasa tapi baca Quran enggak. Puasa, sedekah enggak. Hanya betul-betul menahan haus dan lapar saja. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka orang yang seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya keluar dari bulan suci Ramadan ini nanti dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita betul-betul menjadi manusia yang fitrah. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.